Di lereng sunyi, antara Kediri dan Blitar, tempat kabut turun lebih cepat daripada senja. Terbentang sebuah hutan tua bernama Pringgodani. Hutan itu tidak tercatat dalam peta kerajaan, tetapi hidup dalam ingatan orang-orang desa sebagai ruang yang bernapas. Tempat akar-akar saling berbisik dan angin menyimpan rahasia. Tidak sembarang orang berani masuk ke sana. Mereka percaya Pringgodani bukan sekadar hutan, melainkan tubuh alam yang memilih siapa yang boleh menginjakkan kaki. Di tepi hutan itulah tinggal seorang perempuan yang dipanggil Mbok Rondo Pringgodani. Ia disebut Rondo Janda, namun tak ada yang benar-benar tahu siapa suaminya, dari mana ia berasal, atau bagaimana ia menjadi sendirian. Yang diketahui hanyalah ia telah tinggal di sana jauh sebelum kepala desa yang sekarang lahir. Bahkan sebelum kakek kepala desa belajar menyebut nama sendiri. Rumahnya gubuk kayu, beratap ilalang, menyatu dengan batang-batang pohon tua. Lumut merambat di dindingnya, bukan sebagai tanda kerusakan, melainkan seperti hiasan yang sengaja dipelihara. Di sekeliling rumah tumbuh tanaman obat, temulawak, kencur, daun sirih, dan bunga-bunga liar yang tak diberi nama manusia. Setiap pagi, Mbok Rondo keluar membawa bakul anyaman. Rambutnya panjang memutih, dibiarkan terurai. Kulitnya keriput, tetapi matanya tajam, seperti mata burung elang yang tahu arah angin. Ia menyapa pohon-pohon dengan lirih, menyentuh tanah sebelum melangkah, seolah meminta izin. Orang-orang desa memanggilnya dengan hormat dan takut. Jika ada anak demam, mereka datang diam-diam meminta ramuan. Jika ladang kekeringan, mereka mengirim sesaji di batas hutan. Jika hujan turun terlalu deras hingga sungai meluap, mereka berbisik, Mbok Rondo sedang murka. Namun, penghormatan itu selalu disertai kecurigaan. Perempuan hidup sendiri di hutan, kata para lelaki desa di balai bambu. Tidak tunduk pada siapapun. Itu tidak wajar. Para perempuan mendengarkan dengan kepala tertunduk. Sebagian menyimpan ketakutan, sebagian lagi menyimpan harap. Pada suatu musim kemarau panjang, ketika tanah retak dan padi menguning sebelum waktunya, desa mulai gelisah. Sungai menyusut, ternak mati satu persatu, dan hujan tak kunjung turun. Kepala desa, Ki Lurah Wiradana, memutuskan mencari sebab. Ia memanggil dukan-dukan desa, membaca tanda-tanda langit, bahkan mengirim utusan ke pertapaan jauh. Namun, semua kembali dengan jawaban yang sama. Samar, alam sedang tidak seimbang, kata seorang pertapa. Ada suara yang tidak didengar. Ki Lurah mengerutkan kening. Suara siapa? Pertapa itu menatap ke arah hutan Pringgodani, tidak berkata apa-apa. Malam itu, desas-desus menyebar. Kemarau adalah akibat Mbok Rondo. Ia dianggap menyimpan air, mengikat hujan, menguasai alam demi kehendaknya sendiri. Para lelaki yang takut kehilangan kuasa atas ladang dan ternak mulai menyulut amarah. Mereka lupa pada ramuan yang pernah menyelamatkan anak-anak mereka. Mereka lupa pada doa-doa yang pernah dijawab oleh tangan renta itu. Kemarau makin mengeras. Retak tanah menjalar seperti uret-uret luka di punggung bumi. Di balai desa, suara para lelaki meninggi, menumbuk-numbuk meja bambu dengan kepalan tangan. Jika hutan itu bernapas, kata seseorang, maka Mbok Rondo adalah lidahnya. Dan lidah itu harus dibungkam. Ki Lurah Wiradana terdiam lebih lama dari biasanya. Di wajahnya bertemu dua ketakutan. Takut pada murka alam dan takut kehilangan wibawa. Pada akhirnya, ia memilih yang kedua. Besok pagi, katanya akhirnya, kita datangi Mbok Rondo Pringgodani. Kita minta ia membuka hujan. Jika ia menolak, kata-kata itu menggantung. Tetapi semua orang mengerti kelanjutannya. Kabar itu sampai ke telinga Mbok Rondo bukan lewat manusia, melainkan lewat burung-burung yang terbang rendah dan angin yang membawa bau besi. Malam sebelum kedatangan mereka, ia duduk bersila di depan gubuknya. Ia menempelkan telapak tangan ke tanah, merasakan denyut yang tidak pernah bohong. Waktumu sudah datang, bisik hutan. Mbok Rondo menghela napas panjang. Dalam ingatannya,
Berkelebat masa ketika ia masih bernama Diah Pringgasari, perempuan muda yang menolak menikah dengan pilihan keluarganya. Ia memilih hutan daripada istana, memilih mendengar suara akar daripada perintah lelaki. Keputusan itu membuatnya terusir. Disebut rondo sebelum pernah menjadi istri. Hutan menerimanya tanpa syarat. Pagi itu, rombongan desa datang dengan obor yang belum dinyalakan, parang yang diselipkan di pinggang. Para perempuan tidak ikut. Mereka berdiri jauh, membawa bayi dan kecemasan. Ki Lurah maju paling depan. "Mbok Rondo," katanya lantang, "desa membutuhkan hujan. Bukalah apa yang kau ikat." Mbok Rondo menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang pernah ia sembuhkan kini memunggunginya. "Aku tidak mengikat hujan," jawabnya pelan. "Kalian yang menutup telinga." Jawaban itu menyulut amarah. "Lihat," teriak seorang lelaki. Ia mengaku berbicara dengan alam. "Itu sihir." Obor dinyalakan. Api bergetar. Ragu menyentuh udara hutan. Burung-burung beterbangan liar. Tanah bergetar halus, seperti menahan sesuatu. Mbok Rondo berdiri. Tongkat kayu tuanya ia tancapkan ke tanah. "Jika kalian datang membawa api," katanya, suaranya kini lebih dalam, "maka dengarkan jawabanku." Ia melantunkan tembang tua, bukan dalam bahasa manusia sepenuhnya. Daun-daun berdesir mengikuti irama. Akar-akar bergerak pelan di bawah tanah. Angin berputar, membawa bau hujan yang belum turun. Api obor meredup satu persatu. Para lelaki mundur ketakutan. Namun ketakutan sering berubah menjadi kebencian. Seseorang melempar batu. Batu itu berhenti di udara, jatuh perlahan seperti daun mati. "Pergilah," kata Mbok Rondo. Ki Lurah gemetar. Ia memberi aba-aba mundur. Rombongan itu pergi dengan hati yang lebih panas daripada api yang padam. Malamnya, langit bergemuruh. Hujan turun deras, bukan sebagai berkah, melainkan sebagai peringatan. Sungai meluap, ladang hanyut, dan desa terendam air. Orang-orang menjerit menyebut nama Mbok Rondo. Namun di tengah banjir, gubuk kecil di tepi hutan tetap berdiri. Air mengalir menghindarinya, seolah tahu batas. Para perempuan yang kehilangan rumah dan hasil panen saling berpegangan. Dalam hati mereka tumbuh kesadaran baru. Bukan Mbok Rondo musuh mereka, melainkan keserakahan yang menutup telinga. Di dalam hutan, Mbok Rondo berlutut, menangis untuk pertama kalinya setelah puluhan musim. "Aku tidak ingin menjadi legenda," bisiknya pada tanah. "Aku hanya ingin keseimbangan." Hutan menjawab dengan diam yang berat, diam sebelum perubahan besar. Banjir surut perlahan, meninggalkan lumpur dan keheningan yang lebih berat daripada air. Desa Pringgodani tidak lagi sama. Rumah-rumah roboh, ladang rusak, dan keyakinan lama retak seperti tanah kemarau yang kembali mengering. Di balai desa yang setengah hancur, para lelaki duduk tanpa suara. Ki Lurah Wiradana memandangi tangannya sendiri, tangan yang pernah memberi aba-aba kini gemetar oleh rasa bersalah yang tak bisa diucapkan. Sementara itu, para perempuan berkumpul di tepi hutan. Untuk pertama kalinya, mereka datang tanpa disuruh, tanpa membawa sesaji ketakutan. Mereka membawa makanan seadanya, kain kering, dan anak-anak yang masih menggigil. Mereka memanggil Mbok Rondo dengan suara pelan. Tak lama, angin berdesir. Dari balik pepohonan, sosok renta itu muncul. Langkahnya lebih lambat, punggungnya lebih bungkuk, seolah sebagian dirinya telah ditinggalkan bersama hujan semalam. "Kami datang untuk mendengar," kata salah satu perempuan. Berani mengangkat kepala, bukan untuk meminta. Mbok Rondo tersenyum tipis, senyum yang memuat letih dan harapan. Ia mengajak mereka masuk lebih dalam ke hutan, ke sebuah tanah lapang kecil tempat mata air tua mengalir. Di sanalah ia berbicara tentang keseimbangan, tentang keserakahan manusia yang memaksa alam patuh, tentang perempuan yang selalu dijadikan penyangga ketika bencana datang. "Alam tidak pernah murka," katanya. Ia hanya menjawab. Hari-hari berikutnya, para perempuan belajar membaca tanda, arah angin, suara burung, retakan tanah.
Mereka menanam kembali hutan yang rusak, membiarkan sebagian tanah beristirahat. Namun, tubuh Mbok Rondo semakin rapuh. Setiap pengetahuan yang ia wariskan terasa seperti potongan hidup yang dilepaskan. Pada suatu subuh, ketika kabut turun paling tebal, Mbok Rondo berjalan sendiri menuju jantung hutan Pringgodani. Ia menanggalkan tongkatnya, menyentuh tanah untuk terakhir kali. Sekarang giliranku mendengar sepenuhnya, bisiknya. Ketika matahari naik, Mbok Rondo tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah pohon tua baru di dekat mata air batangnya, berlekuk seperti punggung manusia. Daunnya berbau ramuan. Sejak hari itu, hutan Pringgodani tak lagi menakutkan, tetapi dihormati. Orang-orang berkata, Mbok Rondo tidak mati. Ia memilih tinggal. Dan setiap kali angin bergerak lembut, perempuan-perempuan desa tahu hutan masih mendengar, selama mereka mau mendengar kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Mbok Rondo Pringgodani bisa menemani, mengusik, dan meninggalkan jejak kecil di ingatan kita tentang perempuan, alam, dan kearifan yang sering terlupakan. Tulis di kolom komentar kisah apa lagi yang ingin kita dongengkan bersama. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar cerita-cerita lama tetap punya ruang untuk hidup kembali. Dan akhir kata, selama ada yang mendengar, membaca, dan mendokumentasikan cerita, maka cerita kita tak akan pernah benar-benar hilang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.